Selamat datang di situs Gunung Padang dengan tim kita dari PBK dan tim Bekasi. Bisa dilihat zona situs Gunung Padang. Oke, lanjut. Indah sekali. Alhamdulillah kita sampai di puncaknya Gunung Padang. Suasananya indah sekali. Ini ada apa? Kita tolong. Ya. Kenapa sih? Kita dari Bekasi nih, Kang. Iya. Kalau dibuka lah kopinya. Tahu sejarah Gunung Iya. Padang seperti apa? Ya mungkin Masalahnya Gunung Padang ini kan ada 5 teras atau ada 5 undakan. 5 undakan Ya pertama teras yang utama itu ada Batu Gamelan sama Gunung Masjid. Oh gitu. Batu Iya. gamelannya mana? Di sebelah sana nanti ya. Oke. Nah ini udah yang kedua ada Batu Lumbung dan Batu Kursi sama barisan Kujang sebelah sana ini injak kaki. Oh gitu. Beda lagi sama yang teras ketiga itu ada injak kaki macan itu nantinya bisa dilihat. Oke. Nah yang keempat itu Batu Kanuragaan, yang kelimanya Singgasana. Singgah sana. Iya, jadi Gunung Padang ini pola fungsi dahulunya tempat khusus untuk pujas medi, Oh, gitu. berdoa, bertapa atau ritual, Nyepi ya lah ya. nyepi. Jadi maksimal kita pas mau masuk ke sini, pas ada tadi pintu gerbang, Ya, ada sumur kahuripan. Sumur kahuripan. Maksimal kita itu cuci muka atau wudhu dulu. Jadi sebutannya ada dua. Mm-mm. Kalau bagi pemerintah sebutannya wisata, Ya. kalau bagi masyarakat di sini sebutannya jarah atau jaroh. Ya. Tapi itu bukan kitanya minta sama kayu sama batunya. Oke. Minta tetap sama yang Maha Kuasa Allah, tapi media di tempat ini. Jadi Gunung Padang ini dahulu tercatat oleh orang Belanda pada tahun 1914. Lalu dilaporkan sama 3 warga, salah satunya kalau saya itu kebetulan ke almarhum Pasuma itu kakek. Pasuma. Iya, Pasuma, Pandi sama Pak Jenang Abidin. Oke. Tahun 1979. Ya. Nah kalau heboh untuk wisata ini 2011 Bapak Wagub bikinkan charter itu. Oh itu charter Iya, untuk charter. rekreasi lah ya. Jadi Gunung Padang ini bukan salah satu kebetulan nih, abang Mm-mm. coba bisa lihat ini sudut Iya. segi batunya ini kan. Betul betul. Nih, 5 Iya, kan? 5 sudah 5. Bener kak, teman 2, Mm-mm. kesini 3 kan, ini lagi 2, Betul. 5 sudut segi batunya. Ini ada filosofinya nggak Pak? Filosofinya mungkin Dari kalau 5 itu iya. filosofinya seperti apa? kalau dimasukkan ke filosofi bisa masuk ke lambang negara kita Pancasila, Oh gitu. atau terus lagi mungkin bisa seperti rukun Islam. Rukun Islam. Itu filosofinya. betul. betul. Tapi artian gede itu kan dahulu besar sama juga kan, Mm-mm. kebesaran. Jadi dahulu menghadapnya arah sana itu Gunung Gede Pangrango. Oh gitu. Jadi di Gunung Padang ini bukan salah satu kebetulan nih. Pertama kalau kelihatan tuh ada Gunung Melati Keramat, gunung sana. Nah sini Gunung Pasir Malang 2, Oke. 3 ada Gunung Batu, 4 Gunung Karukun, dan yang kelima ini Ampet. Oh gitu ya pancernya. Jadi ya. ada 5. Jangan sampai naik batu yang berdiri deh. Ya. Nah jadi orientasi ke sana lagi 5. Aha. Pertama ini ada Gunung Batu, 2 Gunung Pasir Pogor, yang ketiga Gunung Kendeng Cikencana, 4 Gunung Gede, yang kelima Gunung Pangrango. Oh gitu. Kalau nggak ada kabut kelihatan semuanya serba 5. Gitu. Jadi artian untuk orang-orang yang betapa atau istilahnya untuk menenangkan diri intinya. Menenangkan diri dan meminta sama yang Maha Kuasa Allah. Bukan minta sama kayu sama batu atau sama mbah, itu salah. Mintanya sama yang Maha Kuasa Allah tapi media di tempat ini, karena dahulu ya saya juga
dengar cerita dari Ustaz Kiai kan, Nabi kita terakhir Muhammad SAW dapat wahyu itu kan di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Itu sebutannya. Jadi di sini tuh artiannya Gunung Padang itu terang. Oke. Dalam arti Sunda kan saang, sama. Kalau di sana itu kan daerahnya sebutannya Arab. Ya. Jabal Nur kan? Jabal Nur. Jabal Nur itu sama enggak? Sama kan? Gunung Cahaya juga. Ya. Kalau di sini Gunung Padang, Gunung Terang, Saang, atau orang menyebut Pepadang Ati. Kalau orang tua kita dahulu kan, kamu harus bikin Pepadang Ati. Apa artinya? Jadi harus serah caang ati kitanya. Minta sebagai apa? Ustadz Kiai kan? Iya. Yang Maha Kuasa. Nah, tapi mintanya tetap sama yang Maha Kuasa. Jadi syariatnya kita datang ke sini ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki. Syariatnya ke sini hakikat kan tetap mau ke Gunung Padang. Tapi perantaranya ada orang Bogor, orang Depok, orang Jakarta, bahkan orang Belgia atau orang luar negeri juga nyampe ke sini alhamdulillah gitu. Tapi sekarang kan sebutannya ada lagi virus 19 ada atau sebutannya corona, yang mungkin sedikit banyaknya orang luar negeri tidak bisa berulalang seperti yang kemarin. Mungkin harus ada apa dulu lah gitu. Karena ya sebutan ada yang mungkin ada, kalau ditidakkan ya mungkin tidak lah. Kalau menurut bagi kita mah sebenarnya gitu nggak ada gitu. Tapi kan kebanyakan orang ketakutan gitu. Ya mungkin Gunung Padang sekilas sejarahnya itu. Tapi kalau mau bertanya lagi silahkan gitu. Bisa telusurin yang tadi Pak, batu-batu yang tadi itu. Iya, Simbol-simbol yang tadi. simbolnya. Nah ini batu lumbungnya yang bulat. Batu lumbung. Iya, jadi batu lumbung ini sebutannya kalau orang tua atau sesepuh juru kunci itu menyebutnya mahkota duniawi. Oh gitu. Jadi artian mahkota duniawi itu untuk istilahnya orang yang bercocok tanam, pedagang. Di sini berdoanya, tapi bukan minta sama batuan atau yang di sini, sama yang Maha Kuasa. Nah ini batu kursinya, jadi tempat meeting rapat diperkenalkan yang duduk sini. Jadi jangan ada pertemuan ya. Iya, ini tempat meeting rapat ini. Nah di sini coba kita duduk dulu. Maaf. Sambil dipantangin tangan ada ke arah Gunung Gede Pangerang. Coba. Ya. Jatuh rapat ya. Kalau Iya, itu Para raja ya. kerasa agak lebih spesial karena lepas alas kaki apa iya, itu? mahkota duniawi itu kan. Mahkota Satu nama mahkota duniawi yang bulat itu. Jadi Areanya di sana. iya, jadi setiap orang yang mau berdoa atau berkunjung harus dibuka alas kaki. Jadi intinya untuk kalau Sunda nama Mupusti bukan Megusti gitu kan. Mupusti, Mupusti. bukan Megusti. Nah, gitu. Jadi di sebelah sini nih ada goresan kujangnya. Ada. Lanjut kita. Ini guys, ini yang mau lihat dulu injak kakinya kan? Boleh. Ya sebelah sini injak kaki. Beda lagi sama injak kaki macan, ini injak kaki orang. Ya kan? Lebih 45 nih ukurannya. Besar sekali. Bisa dilihat ukuran jempol ya. Iya. Ini di pundak yang kedua. Raja apa Kak? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Karena kan Tatar Pasundan. Oke. Kita itu kan sebutannya Sunda. Sunda itu sebenarnya bukan suku tapi bangsa. Bangsa ya. Kebanyakan orang kan menyebutnya suku. Padahal sebenarnya bukan suku tapi bangsa Sunda. Bangsa Sunda. Nah ini filosofinya ada goresan kujang di sini nih. Kujang itu artiannya filosofinya kan kukuh karena jadi. Sih, kujang kali ya. Katanan gini baru. Kukuh karena janji. Syaratnya. Iya sambil dulu boleh. Maaf, Silakan. Iya, kujang nanya. Iya kujang. Kukuh karena janji. Kukuh karena janji. Yang keduanya Filosofi harus kaji, kujai dan ujang. Kujang dan ujang. Iya harus kaji, kunyai dan ujang. Nyai. Laki-laki atau perempuan Iya. lah maksudnya gitu. Nah yang ketiga ini ada injak kaki macan. Ada mana Kang? Nah kalau di bahasa kita Sunda maung kan? Maung. Ini yang kecil, ini yang lebih besar. Iya. Nah, Ini kaki jejak pertama kaki iya, macan. yang kecil. Ini jejak pertama kaki macan. Bisa dilihat. Ini
Ini yang pertama, lodaya, Ini yang kedua. si bodas lodaya. Nah, ini yang lebih besar. Nah, filosofinya di sini itu artiannya maung. Maung itu kan maung, manusia unggulan. Coba Akang bisa duduk di sini. Diperagakan dulu, Akang duduk dulu, dibuka sepatunya. Ke sini menghadapnya coba. Duduk ke sana. Ke sini ya. Jadi tumitnya ini ada Kang kan? Peragakan dulu. Nah, ini yang satu ke sini kan tumitnya. Ke sini. Oh, tadinya. Nah, Iya. nah, yang satu lagi ke sana. Nah, ini dahulu sambil pegang tongkat diperkirakan ke Oh, sini, gitu, ya. menancap ini. Gini kan? Nah, gini ya. Oke, Nah, gitu ya. kalau kayak kita sekarang tangan. Oh, gitu. Jadi artinya fotonya dari sini, artinya filosofinya maung, Maungnya. manusia unggul. Manusia unggul. Yang seperti apa? Ya kita mungkin kalau sekolah TK dulu, Mm-mm. kalau SD beda nggak? TK sama SD mungkin beda. Terus lagi sekarang SMP mungkin sama SD sama nggak? Enggak kan? Enggak. Tetap aja beda. Tapi siapa yang membedakan? Ya kita seperti gimana? Wah kamu mah tolol bodoh misalnya. Tapi orang yang tolol juga kadang-kadang kan pintar. Mm-mm. Kalau yang pintar kadang kebelengar kan seperti itu. Jadi artian filosofinya kita itu jangan menghina orangnya. Iya. Artian maung di sini kan itu filosofinya. Manusia unggul. Manusia unggulnya. Terus juga. Nah, ayo kita sekarang menginjak ke syarat yang keempat. Batu kanuragaan kan. Batu Kalau kanuragaan. fungsinya itu dahulu namanya kekuatan. Yang dahulu mah namanya kan batu gendong penasiban kita cipta. Nah, ini syarat yang keempat. Jadi kalau saya peragakan saya seperti gini kan, mengangkatnya. Kita senikan dulu baru diangkat. Jadi Masaki banyak cerita. Setiap orang yang bisa mengangkat batuan ini bisa terkabulkan. Oh gitu. Cita-citanya. Padahal sebenarnya ini cuma filosofinya gitu. Yang harus diangkatnya dari kitanya. Iya. Tadi misalnya orangnya jelek, harus sedikit berubah. Karena ini kan kalau dimasukkan ke filosofi lagi, tadi pas masuk itu kalau di rukun Islam kan 5. Pertama ada gerbang itu harus kitanya syahadat. Ya. 2 ada gunung masjid itu tempat apa? Ibadah sholat. 3 batu lumbung mahkota duniawi bagi orang yang udah melimpah harta bendanya harus apa? Zakat kan. Nah yang keempat ini pola fungsi filosofi keempat itu di rukun Islam keempat puasa. Ya. 5 nanti akan menginjakan kaki ke teras dimaksud tinggal sana yang terakhirnya. Diperkirakan tinggal sana itu di rukun Islam yang kelima filosofinya munggah haji, benar nggak? Ya. Undakan kelima, undakan terakhir. Jadi kalau akan mau duduk di sini boleh dengan cara buka alas kaki atau kalau mau begini silakan. Oke. Atau bagi saya kecil kan tidur juga bisa nih, bekas kepala ke sini. Kalau Oh. mau tiduran Nah, foto kita di situ. Boleh foto ya, Pak? boleh. Alhamdulillah kita sudah ke punjer yang kelima. Singgasana di penutup. Di sini sama Abah siapa, Bah? Deni, Sama Abah Deni. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Dan terima kasih atas penjelasannya tentang mitos Gunung Padang ya, Pak. iya. Semoga kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin, amin. Semangat. Kita lanjut ke area batu yang mengeluarkan bunyi-bunyian alat musik seperti suara gong di pelataran batu gamelan Bonang. Penelitian meyakini jika Gunung Padang adalah tempat pemujaan dan bermusik pada zaman megalitikum. Bunyi menyerupai gamelan jika dipukul. Sebagian besar bebatuan dari wilayah Gunung Padang merupakan batu dari jenis andesit atau basaltis dan sebagian besar berwarna abu-abu gelap.
Kita menuju batu tempat tapa atau semedi Prabu Siliwangi. Puncak Gunung Padang, kita trek untuk pulang. Kita ngopi-ngopi di bawah. Cukup melelahkan. Guys. Siap. Mahal, Pak. 'Kalau turun enak. Turunnya enak. Nanjaknya setengah mati. Harus pakem nih remnya turun. $380 anak tangga katanya. Tapi kalau saya hitung lebih kan. Cukup berundak. Oke, cukup sekian dari kita tim PBK. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.